Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah melakukan syuting, sudah mengambil klip-klip video. Nah, pada episode kali ini kita akan mengedit video tersebut. Ya. Nah, editingnya kita akan ada dua, yaitu yang gampang dan cepat menggunakan handphone. Aplikasi yang mau kita pakai adalah YouCut. Ya, kalau yang lain sebetulnya masih banyak, ada KineMaster, kemudian ada Filmora Go dan sebagainya. Tapi yang gampang dan cepat adalah YouCut ya. Nah, kemudian selain itu kita juga akan menggunakan aplikasi di laptop untuk mengedit video. Kita akan pakai aplikasi yang gratis tapi dia sangat canggih sekali, tidak kalah dengan yang berbayar, yaitu DaVinci Resolve versi 16. Nah, ini kemampuannya setara dengan yang berbayar, yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, untuk yang aplikasi DaVinci Resolve ini dia hanya bisa jalan di Windows dan Mac ya. Sedangkan kalau misalnya ada teman-teman yang pakai Linux atau Ubuntu misalnya, bisa menggunakan aplikasi KDN Live. Aplikasi KDN Live ini cara pakainya sudah pernah saya buatkan videonya di vlog nomor 2 yang terdahulu. Oke, mari kita saksikan videonya. Intinya kalau kita edit video itu yang pertama kita mau cut ya. Jadi video kita kan nanti akan terdiri dari banyak file ya. Ada file yang close up, ada file yang full muka, ada file screen capture gitu ya. Nah, itu nanti kita akan potong-potong. Nah, kemudian setelah dipotong nanti akan dirangkai di dalam timeline, istilahnya adalah timeline. Jadi kita punya satu jalur ya, nanti di sana ada video dan audio. Nah, nanti akan saya demokan caranya. Nah, kemudian kita mau ada kadang-kadang mau masang foto atau kita mau ngedit green screen ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat belakang saya ini polos dan warnanya hijau. Jadi kalau kita mau ganti latar seperti ini, cring, langsung ganti latarnya menjadi yang lain ya. Jadi selama kita punya tembok yang warnanya tidak sama dengan yang ada di tubuh kita, dengan yang ada di layar, maka kita bisa ganti dengan menggunakan aplikasi ya. Itu tekniknya namanya chroma key ya. Jadi tidak harus hijau sebenarnya, mau biru juga boleh. Yang penting jangan ada di badan kita ya, atau di yang mau kita include. Kalau enggak nanti sama dia ikut dihapus gitu. Nah, jadi intinya si warna hijau ini nanti akan diganti transparan, kemudian transparannya itu nanti akan kita bisa ganti dengan gambar yang lain. Nah, itu namanya green screen ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga mau edit audio. Audionya dinaikin, diturunin, kita kasih suara latar ya, back sound dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa di ini. Kemudian ya kira-kira seperti itu sih. Jadi motong-motong, nyambung-nyambung, kemudian kemudian pasang foto, pasang tulisan, kadang-kadang kita green screen dan kita juga edit audio. Jadi kira-kira seperti itu yang kita butuhkan langkah-langkahnya untuk di video editing. Nah, ininya praktek langsungnya kita akan coba langsung sekarang. Oke, sekarang kita akan mulai mengedit video singkat ya. Kebetulan anak saya ada tugas dari sekolahnya, dia disuruh bikin video di mana dia menyediakan sesuatu buat orang tuanya. Nah, biasanya saya pagi-pagi minum teh, jadi di video ini kita syuting dia sedang membuatkan teh buat saya ya. Nah, sekarang kita masuk ke DaVinci Resolve ya. Sebelumnya ini saya sudah syuting beberapa klip ya. Beberapa klip yang kita mau pakai ya. Jadi di sini kita kumpulkan. Nah, kemudian di sini kita new project, bikin project baru. Kita ini aja nama projectnya bikin teh ya. Oke, kita create. Nah, di sini tampilan awal. Jadi kalau DaVinci Resolve ini di paling bawah itu ada ininya, ada beberapa tab ya. Jadi ada media, ada cut, ada edit, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang pertama, media ya. Media ini kita masukkan semua file-file yang kita butuhkan ya.
Nah, di sini saya drag aja semua, ini select all, kemudian ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti ya idealnya sih kita tonton di sini, kita cut satu-satu ya. Cuman biar cepat kita langsung masuk ke tab edit aja. Nah, di sini kita bisa pilih si filenya ini. Di sini ada beberapa ini. Ini coba kita dengerin ya. Nah, ini kita double klik, kemudian kita bisa play. Oke, ini sebelumnya dia nggak pakai mic, jadi suaranya kurang kenceng, jadi ini nggak jadi dipakai. Nah, jadi saya akhirnya pasang mic nih, di sini ada mic-nya. Kemudian kita play lagi. Assalamualaikum Nah, teman-teman. ini suaranya sudah lebih bagus. Buat teh untuk bapak anak. Oke, ini opening ya, opening kita drag aja ke sini. Oke, nah gini. Nah, di sini ada dua bagian di timeline. Ini namanya timeline ya. Yang atas ini V, ini video, yang bawah ini A, ini audio. Jadi ada V1, A1 ya. Nah, jadi ini kalau kita mau edit videonya ini yang ada yang di atas, kalau mau edit audionya ini yang hijau di bawah ya. Biasanya kalau satu file itu kalau kita syuting biasanya ada video dan ada audio. Dan kalau kita rekam terpisah, biasanya ya kita ada audionya saja, kemudian kita bisa drag ke sini ya. Nah, kemudian ini yang pertama. Nah, kemudian di sini kita cari aja berikutnya dia yang ini ya, ambil air dari dispenser. Nah, kita kalau mau edit bisa ya, coba kita play. Oh, sorry. Playnya yang timeline yang sebelah kanan ya. Nah, ini kan dia assalamualaikumnya di sini. Jadi ini di depan ada yang tidak perlu ya. Nah, coba kita tes. Nah, assalamualaikum ya. Nah, ini beberapa detik kita bisa buang. Ini kita bisa zoom ya. Zoomnya pakai ini bisa. Nah, supaya lebih presisi. Atau bisa juga pakai tekan tombol Alt, kemudian scroll atas bawah di mouse-nya. Nah, kita mau cut ini. Kita klik gambar silet. Kemudian kita tempatkan siletnya di atas ini, garis ini ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, dia udah kepotong. Nah, gimana biar maju ya? Biar maju kita tekan lagi tanda panah, klik kanan di sini, ripple delete. Ripple delete itu habis di delete digeser ke kiri semuanya. Jadi supaya kita nggak usah geser-geser. Nah, jadi kita ripple delete ini ya. Atau bisa juga pencet shift delete. Nah, dia langsung geser ya. Oke, sekarang kita coba. Assalamualaikum teman-teman. Ana mau membuat teh untuk bapak anak. Nah, ini kan dia selesai ngomong ya. Nah, kalau kita terusin, ngapain dia kan lama ya. Nah, jadi kita potong aja. Untuk bapak anak. Nah, op. Nah, setelah op kita potong lagi. Kemudian kita ripple delete lagi. Nah, gitu. Oke, sekarang kita play lagi. Nah, ini juga kepanjangan ya. Sebenarnya kita cuma butuh momen di mana airnya mulai mengalir ya. Nah, di sini. Oke. Kita potong. Kemudian kita jalanin lagi. Udah cukup ya, nggak usah lama-lama. Udah. Setelah itu kita hapus. Nah, ini juga hapus. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan klip selanjutnya, yaitu pada waktu dia memasukkan air ke dalam teko ya. Nah, oke, sampai sini cukup. Kita potong, pilih, hapus. Oke. Setelah itu dia menyalakan kompor. Nah, ini. Nyalakan kompor. Ini saya shootnya slow motion ya. Karena slow motion maka dia tidak ada audionya nih ya. Nah, oke, kita agak mundurin dikit. Kita play lagi. Oh, kok dia langsung mulai ya? Nah, ini yang salah berarti. Kita hapus saja. Kayaknya yang ini yang benar. Oke.
Nah, ini lumayan lama ya karena nungguin dulu. Ini slow mo, jadinya dia agak slow. Jadi kita potongnya lumayan panjang ini. Kita cepetin aja sampai apinya keluar. Oke. Nah, ini ya. Kan lumayan panjang ya. Kita hapus. Nah, gini. Coba kita play lagi. Nah, ini masih kelamaan. Udah sih, tapi kalau motongnya susah dilebarin ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, ini juga sampai sini kita potong aja. Pas apinya udah nyala. Oke. Ya, ini masukin. Terima kasih.
Oke, sekarang ininya sudah selesai, sambung menyambungnya. Nah, sekarang kalau kita play, tentunya di sini ada bagian-bagian yang kosong dan kelihatannya agak sepi ya. Nih, kalau kita play. Teman-teman, Ana mau membuat teh untuk Bapak Ana. Nah, ini pada waktu dia lagi meraciknya ini terlihat agak sepi ya. Jadi kita nanti akan cari backsound ya. Nah, backsound ini harus hati-hati nyarinya. Soalnya kalau misalnya kita main comot aja dari lagu-lagu yang terkenal, itu nanti kena copyright claim dari YouTube. Jadi pas kita upload ke YouTube atau Instagram, nanti dia akan dimarahin sama YouTube lah. Karena yang punya konten nanti dia marah-marah gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari hal itu kita akan cari Terima kasih. sumber-sumber yang gratis dan bebas ya. Nah, salah satunya saya sering nyarinya di sini, YouTube Music Library ya. Nah, ini adalah yang disediakan oleh YouTube. Jadi ini gratis dan bebas dipakai. Di sini ada musik, ada sound effect ya. Nah, kalau sound effect itu ya nanti misalnya ada pintu dibuka, pintu ditutup, kemudian ada nih contohnya aggressive motorcycle, kita lihat. Nah, ini suara motor gitu kan. Kemudian ada misalnya alarm nih. Nah, gitu ya. Atau misalnya suara ini, misalnya kita cari aja misalnya suara singa misalnya, lion. Oh, adanya ini ya, adanya kucing. Suara pintu misalnya. Nah, car door closing. Gitu ya. Nah, ini juga musik kita cari. Contohnya misalnya kita klik di sini. Misalnya contohnya ini. Nah, ini kita bisa download ya. Setelah download kita nanti bisa kita pasang. Nih, misalnya di sini ini Bird Therapist. Ini kita balik lagi ke media. Tambahkan ke sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke edit. Kita drag si lagu ini, musik ini ke sini. Nah, di track 2 ya. Jadi masuknya ke A2, jangan ditimpain ke A1 ya. Nah, masuknya ke sini. Oke. Nah, sekarang kita coba begitu dia selesai intro, nanti harusnya lagunya main ya. Bapak Ana. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mencampurkan backsound dengan omongan seperti ini, jangan sampai backsoundnya lebih kencang daripada suara kita ngomong ya. Nanti malah ya nggak jelas apa yang mau didengarkan. Itu biasanya sering saya temui di YouTube. Ini musiknya lebih kencang daripada dia ngomong ya. Jadi lebih ini apa? Jadi mengganggu jadinya. Nah, untuk mengecilin ini, oh ya ini kita potong dulu ya. Kita potong dulu. Nah, di sini soalnya musiknya kepanjangan, jadi kita potong aja. Kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke sini audio ya. Nah, audio ini kan dia kita klik dulu ini, pilih ya. Kita pilih si berterapis tadi. Ini kalau kita play, coba kita play ya sini. Yang ada ngomongnya kan di sini ya. Nah, tuh ya kan suaranya tidak terdengar ya.
Nah, di sini kita lihat labelnya audio 2. Di sini ada volume controlnya. Jadi kita bisa kecilin sini. Gitu. Coba kita tes lagi. Lupa tesnya. Nah, Terima kasih. jadi vokalnya suara orang lebih menonjol, lebih ini. Nah, kalau saya sih biasanya kalau backsound itu pengen lebih suka kecil aja. Sekedar dia nggak sepi di belakang gitu ya. Lupa tesnya. Nah, Terima seperti itu. kasih. Nah, sehingga kalau waktu dia buka-buka gini, ini soundnya masih terdengar nih. Ya. Kalau ini masih kekecilan, naikin lagi dikit. Lupa tesnya. Oke, nah ini sudah pas ya. Nanti sebetulnya kalau kita mau, ini masih bisa di ini lagi ya, masih bisa di apa, diatur lagi ya. Dia naik turunnya seperti apa. Jadi bisa di bagian tertentu kecil, bagian tertentu besar. Cuma itu saya belum lihat tutorialnya, belum belajar. Jadi ya sementara ini aja yang lurus-lurus dulu yang gampang ya. Nah, kemudian kita di sini akan tambahkan sedikit efek di belakang. Jadi supaya dia endingnya tidak langsung hilang gini ya. Nah, seperti ini. Kita maunya dia fade away. Jadi fade itu ya gambarnya makin gelap, kemudian suaranya makin pelan gitu. Terima kasih Tiffany. Sama-sama. Nah, kalau ini kan langsung tek gitu ya, nggak bagus. Nah, jadi kita balik lagi ke edit, kemudian masuk ke sini video transition. Ini ada banyak, bisa dipilih-pilih sendiri, cuman saya ambil aja yang mana aja lah gitu ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita drag sedikit. Nah, gini ya. Sehingga nanti dia terakhirnya ini. Tuh. Nah, gitu ya. Atau bisa juga cross dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita masuk ke audio transition, crossfade min 3. Jadi ini supaya suaranya hilang ya. Nah, ini kita pasang di dua-duanya. Oke. Kemudian ini kita gedein. Kita agak panjangin. Coba tes. Terima kasih Tiffany. Sama-sama. Nah, gitu ya. Jadi suaranya kecil, mengecil dengan pelan-pelan. Tapi ini kayaknya kurang bagus ya. Kita cari yang blur aja deh. Yang cross ya. Nah, ini kalau seperti ini lebih bagus ya. Oh, harusnya jangan di resize dulu tadi. Nah. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan sudah selesai ya. Sekarang kita mau render. Nah, render, kita klik gambar roket. Nah, di sini ada ininya, ada preset-presetnya. Kita pilih aja YouTube 1080 yang standar. Kemudian kita kasih nama, misalnya bikin teh.
lokasinya di mana. Lokasinya di movies, oke, no problem. Nah, kemudian udah. Kalau sudah, kita render. Masukkan ke sini, start render. Udah, kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, jadi ngedit video gampang ya, begitu-begitu aja. Ini aplikasinya gratis, DaVinci Resolve. Jadi silahkan nanti di-download dan dipakai. Kalau yang Linux pakainya bisa menggunakan KDN Live ya. Ya, sekarang kita akan melihat caranya mengedit video dengan menggunakan smartphone ya. Nah, ini sebetulnya saya juga kurang suka ngedit di smartphone karena handphone saya kecil ya, hanya 4 inci. Jadi yang biasanya edit di handphone itu ya anak saya. Dia sering dikasih tugas dari sekolah, kemudian syuting-syuting video, dan kemudian dia yang edit dan langsung dikirim. Nah, jadi untuk ini pun saya minta tolong dia saja untuk membuatkan video tutorial edit video menggunakan smartphone dengan aplikasi YouCut. Nah, begini videonya. Assalamualaikum teman-teman. Berikut adalah tutorial menggunakan aplikasi YouCut. Pertama, tekan tombol plus yang ada di bawah. Lalu kita pilih video atau foto yang akan kita edit. Setelah itu, kita tekan tanda panah yang ada di kanan bawah. Nah, di situ juga ada trim, musik, filter, efek, teks, stiker, spin, dan lain-lain. Memberikan tutorial cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sekarang kita akan menambahkan teks di dalam video. Di sini juga ada beberapa pilihan warna, font, dan line spacing. Jika kalian ingin memindahkan teks, kalian tinggal drag dan pindahkan ke tempat yang kalian inginkan. Di sini Ana mau memberikan tutorial cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalian juga bisa mengecilkan volume video kalian. Caranya, kalian tinggal tekan video kalian dan di situ muncul tanda gambar volume. Kalian tinggal geser ke kanan atau ke kiri untuk mengecilkan atau membesarkan volume. Kalian juga bisa memperlambat video kalian atau mempercepat. Kalian juga bisa menambahkan audio. Kita ambil sabun secukupnya. Caranya, kalian tinggal tekan tombol yang berbentuk mic. Habis itu setelah itu bersihkan ujung kuku dan bagian dalam telapak tangan. Kalau udah selesai, kalian tinggal pencet tombol save dan tunggu videonya
selesai di-download. Sekian tutorial cara menggunakan aplikasi YouCut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, Ana mau membuat teh untuk Bapak Ana. Ini Pak tehnya. Terima kasih. Harum. Mantap. Terima kasih Cipahu. Sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Ana mau memperlihatkan cara untuk mencegah virus. Pertama-tama kita harus menjaga kebersihan diri. Mandi 2 kali sehari. Ana sudah mandi dan ini kamar mandinya. Dan setelah itu usahakan rumah kita terkena sinar matahari. Dan jendela dibuka sehingga sirkulasi mengalir. Dan rumah juga harus dibersihkan seperti disapu. Dan dipel. Agar virus tidak betah. Ya, demikianlah tutorial video editing. Teman-teman sudah bisa lihat semua bagaimana cara mengeditnya, baik menggunakan aplikasi DaVinci Resolve maupun menggunakan aplikasi YouCut. Nah, hasilnya juga bisa dilihat juga, sudah dilihat masing-masingnya, kualitasnya seperti apa, kemudian ya seperti apa hasilnya, bagus atau tidak ya. Nah, silakan nanti dicoba sendiri mana yang lebih enak dan lebih gampang. Silakan teman-teman coba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya untuk menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.